Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Aswita Amir, pada kelas Ibu Virtual. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menyusui bayi yang baru lahir, terutama bayi-bayi yang sering menangis pada hari-hari pertama kehidupannya. Ya, jadi pada beberapa bulan pertama, banyak ibu mulai memberikan susu formula atau makanan lain karena menganggap bahwa ASI-nya tidak cukup dengan melihat bayi yang sering menangis. Ya, jadi pada dengan alasan tersebut, maka ibu-ibu atau keluarga mulai berpikir atau bahkan sudah mulai memberikan makanan tambahan pada hari-hari pertama kelahiran bayi. Nah, hal ini kadang terjadi karena ibu juga kurang paham, ditambah lagi dengan adanya desakan dari keluarga lain karena dengan adanya tangisan bayi membuat suasana menjadi tidak nyaman oleh mertua, orang tua mungkin yang kasihan ya karena bayinya menangis sehingga mereka mendorong atau menganjurkan untuk memberikan susu formula. Padahal sebenarnya perlu kita pahami bersama bahwa menangis adalah satu-satunya cara bayi berkomunikasi. Semua dia sampaikan dalam bentuk tangisan. Jadi bukan hanya karena dia lapar atau ASI-nya kurang. Nah, pada slide berikut ini kita akan membahas tentang apa-apa yang menyebabkan bayi menangis pada hari-hari pertama kelahirannya atau ya pada umumnya bayi menangis itu karena apa? Nah, kita lihat ya, kemungkinan yang menjadi penyebabnya adalah kelaparan karena tidak mendapatkan ASI dengan baik. Nah, ini biasa pada hari-hari pertama, jadi dia menangis lapar karena bukan ASI-nya tidak ada, tapi karena ibunya belum paham cara posisi dan pelekatan sehingga bayi menjadi tidak nyaman. Ya, mungkin kita bisa lihat pada video-video saya sebelumnya tentang bagaimana pentingnya posisi pelekatan, di mana jika bayi tidak melekat dengan baik, maka bayi tidak mampu mengeluarkan ASI sesuai dengan kebutuhannya. Atau jika cara menggendongnya salah, keliru, atau posisi bayi tidak bagus, maka bayi menjadi tidak nyaman. Nah, karena tidak nyaman, dia tidak mendapat ASI sesuai kebutuhannya, maka bayi akan menangis ya. Nah, jadi kalau mendapatkan hal begini, maka ibu-ibu bisa segera menghubungi konselor menyusui atau petugas kesehatan untuk dibantu bagaimana memposisikan bayi saat menyusu ya, terutama pada hari-hari pertama kelahiran. Kemudian penyebab tangisan yang lain adalah kelelahan atau ketidaknyamanan. Maksudnya ketidaknyamanan ini adalah bisa saja karena popoknya basah atau udara terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian kalau kelelahan bisa mungkin pada hari-hari pertama terlalu banyak tamu atau terlalu banyak yang menggendong atau biasa juga pada saat bepergian ya, apalagi kalau tidak menggunakan gendongan ya badannya terasa sakit sehingga dia akan menangis ya, ini akan menyebabkan bayi menangis. Nah, kemudian bisa saja karena penyakit atau nyeri. Nah, kalau penyakit itu biasa tangisannya berbeda, ya, tangisannya melengking. Kemudian atau nyeri, biasanya nyeri pasca imunisasi atau ya ada yang sakit di bagian badan bayi sehingga bayi akan menangis. Nah, kemudian kelaparan yang berikutnya adalah kelaparan karena tidak percepatan pertumbuhan. Jadi ada masa-masa bayi itu eh, mengalami growth lonjakan pertumbuhan ya, mengalami lonjakan pertumbuhan. Nah, pada kondisi ini bayi tampak amat lapar selama beberapa hari. Jadi terlihat kayak seperti kelaparan sehingga pada saat itu dia sebenarnya sedang tumbuh cepat ya, tumbuh cepat daripada hari-hari sebelumnya. Nah, karena dia sering menangis, maka dia sering minta untuk disusui. Jadi ini lazim terjadi ya, ini sebenarnya lazim terjadi di sekitar usia
2 minggu, 6 minggu, dan 3 bulan. Atau bisa juga terjadi pada waktu-waktu lainnya. Nah, di sini kita melihat bahwa karena bayi sering menyusu selama beberapa hari, maka kita bisa ingat pada mekanisme produksi ASI, karena bayi sering mengisap, maka payudara akan memproduksi ASI lebih banyak. Karena sering diisap, maka payudara akan memproduksi lebih banyak ASI, sehingga jumlah ASI meningkat untuk memenuhi kebutuhan bayi yang meningkat karena adanya lonjakan pertumbuhan. Kemudian penyebab lain adalah bayi menangis karena makanan ibu. Ya, kadang ibu ya memperhatikan itu bayi akan gelisah jika ibu mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Makanan-makanan yang biasa berisiko ini adalah makanan-makanan yang berupa susu dan olahannya atau bahan makanan sumber protein seperti kacang-kacangan. Ya, nah tapi sebenarnya secara umum tidak ada makanan khusus ya yang dapat memungkinkan hal ini terjadi ya. Kenapa makanan ibu bisa menyebabkan bayi menangis? Karena zat-zat yang terdapat dalam makanan tersebut masuk ke dalam ASI. Cuma mungkin perlu diperhatikan bahwa biasanya yang terjadi adalah makanan yang tidak biasa dikonsumsi, tiba-tiba dikonsumsi, maka itu biasa menyebabkan bayi menangis ya. Tapi sebenarnya pada umumnya menyusui itu adalah kondisi alamiah sehingga tidak ada pantangan sebenarnya, tidak ada makanan yang boleh dan makanan yang tidak boleh. Cuma memang kita perlu memperhatikan contoh ibunya makan kacang-kacangan, nah setelah itu bayinya agak gelisah, maka mungkin penyebabnya adalah kacang-kacangan. Nah jika mendapatkan masalah begitu, ibu bisa menghentikan makan kacang-kacangannya. Nah jika bayinya masih tetap menangis, kemungkinan penyebabnya bukan karena kacang-kacangan. Tapi kalau setelah dihentikan bayinya berhenti menangis, maka mungkin penyebabnya adalah kacang-kacangan tersebut ya. Jadi makanan ibu kemungkinan bisa menyebabkan bayi menangis, tapi ibu-ibu tidak usah khawatir. Sebenarnya ini tidak banyak terjadi dan kembali lagi saya sampaikan bahwa menyusui itu adalah hal alamiah, tidak ada pantangan karena menyusui itu bukan penyakit. Nah, berikutnya adalah obat-obat yang dikonsumsi oleh ibu. Bisa saja obat-obatan itu menyebabkan bayi menangis. Kemungkinan juga adalah adanya kafein dalam kopi, teh, atau coklat itu bisa masuk ke dalam ASI dan membuat bayi akan lebih gelisah dibanding hari-harinya biasanya. Kemungkinan juga yang lain adalah rokok ya, paparan rokok, ibunya merokok. Nah, ini juga menyebabkan bayi menangis, kemudian obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan bayi menangis. Nah, tentunya pada saat kita mendapatkan obat, kita berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang merawat kita, kita menyampaikan bahwa kita memiliki bayi yang sedang kita susui, sehingga nanti akan diberikan obat-obatan yang kira-kira aman untuk ibu menyusui. Berikutnya adalah, nah ini terlalu banyak ASI. Maksudnya terlalu banyak ASI adalah biasanya pada hari-hari pertama itu aliran ASI sangat deras ya. Jadi bayi mungkin menangis saat mendapatkan terlalu banyak ASI dalam waktu yang singkat. Jadi alirannya deras ya. Biasanya pada saat ini bayi mungkin mengangkat kaki ya, menangis seperti ada rasa sakit ya. Kemudian bisa juga terlihat bayi mengeluarkan kotoran ya, kotoran kehijauan dan pertambahan berat badannya mungkin akan kurang ya, atau dia tidak tumbuh dengan baik ya. Nah, meskipun ibunya memiliki cukup ASI, tetapi bayi mungkin mendapatkan yang terlalu mendapatkan banyak susu awal ya, mungkin kita bisa ingat pada materi-materi sebelumnya, ASI awal yang warnanya encer dan tidak mendapatkan banyak susu akhir. Jadi karena terlalu banyak ASI, jadi dia mendapatkan ASI awal lebih banyak, sehingga setelah itu dia menangis dan dia tidak mendapatkan lagi ASI akhir. Nah ini juga
biasa terjadi dan menyebabkan anak-anak gagal tumbuh karena dia hanya mendapatkan ASI awal yang lebih banyak airnya. Dia tidak mendapatkan ASI akhir yang banyak lemaknya. Nah, ini kalau begini bisa disiasati dengan menekan pelan pada payudara atau dengan posisi menyusui telentang atau setengah telentang. Ya, ini akan membantu melawan gravitasi sehingga aliran ASI tidak terlalu deras. Kemudian kolik ya. Kolik ini menjadi penyebab bayi menangis. Beberapa bayi sering menangis pada saat pada hari-hari pertama atau ya kadang bisa terjadi kapanpun itu tanpa sebab, dia menangis tanpa sebab ya. Kadang tangisannya itu seperti tangisan orang kesakitan ya. Dan biasanya kalau kolik ini bayi terus menangis pada waktu yang lama ya, pada waktu yang lama. Jadi bisa juga pada saat dia menangis, dia menarik kakinya ke atas ya. Jadi seperti kesakitan ya. Jadi dan pada kondisi kolik ini bayi ini tampak ingin menyusu tapi sangat sulit untuk sepertinya dia lapar, dia mau menyusu tapi sulit ditenangkan. Jadi dia menangis terus-menerus sehingga sulit juga bagi ibu untuk mencoba menyusuinya. Bayi pada saat ini ibu bisa mencoba beberapa hal ya, dengan mungkin memijat-mijat bagian perutnya atau bisa minta tolong ke ayahnya untuk menggendong ya, menggendong dan karena suara ayah itu kan ngebas ya, ngebas sehingga bisa membantu menenangkan bayi yang kolik ya, atau bisa dengan cara dipijat I love you ya, mungkin bisa lihat di YouTube bagaimana cara memijat I love you. Nanti juga akan saya coba buatkan video bagaimana cara memijat I love you. Nah, kemudian yang terakhir adalah bayi yang banyak kebutuhan. Jadi memang ada bayi yang memang ya dia terlihat lebih rewel dibandingkan bayi-bayi lainnya. Jadi memang dia mau dipeluk-peluk, digendong-gendong ya. Jadi ya kalau orang Makassar mungkin bayi yang jabe-jabe atau yang agak manja ya. Tapi ya itulah bayi. Tidak bisa kita menyamakan bayi A dengan bayi B. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri ya. Jadi ini memang ada memang bayi yang begitu. Jadi ini adalah apa yang menyebabkan bayi menangis. Nah, kalau bayi menangis perlukah ditambahkan susu lain, terutama pada hari-hari pertama. Nah, kita perlu lihat ya, yang penting sekali pada hari-hari pertama jika bayi sering menangis, kita lihat dulu di sini bahwa memang pada bayi-bayi hari-hari pertama itu mungkin ibunya, orang tuanya berpikir bahwa ASINya kurang sehingga bayinya menangis. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena ternyata pada hari-hari pertama, hari pertama sampai hari keempat kan kalau namanya kolostrum. Kolostrum itu jumlahnya sangat sedikit karena memang diproduksi sesuai dengan ukuran lambung bayi. Nah, ini pada hari pertama ini dia hanya sekitar 5 sampai 7 mili kapasitasnya. Ya, jadi walaupun dia menangis bukan berarti bahwa ASINya kurang karena lambungnya memang masih kecil, jadi tidak perlu tambahan susu ya. Kemudian hari-hari berikutnya sudah hari kelima ya, ini sudah lebih besar lagi, kemudian usia 1 minggu ya, dia sudah seperti biji kelereng yang lebih besar atau kuning bola pingpong ya. Kemudian pada usia 1 bulan ini seperti telur ayam ya. Jadi ini adalah ukuran lambung bayi. Nah, ini pada hari-hari pertama ini sangat kritis. Pada saat bayi sering menangis, orang tuanya ibunya, ayahnya bingung, apalagi desakan orang tua sehingga mereka memberi susu formula. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan bayi pada hari ini adalah lebih sering menyusu, lebih sering mengisap payudara. Karena isapan payudara yang akan merangsang payudara, isapan bayi di payudara akan merangsang payudara untuk memproduksi ASI. Sehingga ya pada hari-hari ini kalau memang menangis tidak perlu ditambahkan susu formula ya. Yang paling penting adalah kita terus menyusui bayi dengan memperhatikan posisi dan pelekatan.
Nah, bagaimana kita mengetahui apakah ASI cukup atau tidak ya? Nah, yang pertama adalah kita lihat buang air kecilnya itu minimal 5-6 kali dalam sehari sejak usia hari ke-7. Tidak berwarna kuning dan berbau tajam. Nah, ini kita berhitung sejak usia hari ke-7. Tapi hari pertama, sebenarnya bayi hari pertama dia kencing 1 kali, buang air kecil 1 kali, itu menandakan bahwa ASI sudah cukup. Walaupun kita tidak melihat ASI yang banyak di payudara, karena ingat yang keluar adalah kolostrum, jumlahnya memang sangat sedikit. Jadi indikatornya adalah jika usia 1 hari 1 kali kencing, 2 hari 2 kali kencing, 3 hari 3 kali kencing, 4 hari 4 kali kencing, 5 hari 5 kali kencing, 6 hari 6 kali kencing, dan seterusnya lebih dari 6 kali dengan warna kuning muda dan tidak berbau tajam. Ini adalah tanda pasti bahwa ASI cukup ya. Kemudian berikutnya adalah berat badan mencapai berat lahir pada usia 14 hari. Jadi memang alamiah di hari-hari pertama berat badan bayi akan turun. Ya, berat badan bayi akan turun, tapi itu bukan tanda bahwa ASI kurang. Ya, nah indikatornya jika ASI-nya kurang adalah kita melihat pada hari ke-14. Jika hari ke-14 berat badannya sudah mencapai minimal berat badan lahir sama dengan berat badan lahir, maka itu adalah tanda ASI cukup. Nah, kemudian ini penurunannya tidak lebih dari 10%. Jadi jika memang turun maka penurunannya tidak lebih dari 10%. Ya, karena memang alamiah bayi akan turun berat badannya. Kemudian indikator lainnya ya untuk menilai apakah ASI cukup adalah melihat kenaikan berat badan. Ya, saya ada video lain tentang cara membaca, cara menilai grafik pertumbuhan bayi. Silakan disimak pada video tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa ASI cukup jika kenaikan berat badan sesuai dengan kenaikan berat minimal pada KMS. Jadi di KMS itu di bagian bawah ada KBM, jadi itu menjadi patokan kita. Ya, berapa kenaikan berat minimal bayi setiap bulannya. Untuk mengetahui apakah ASI-nya cukup atau tidak. Jadi tanda pasti hanya dilihat dari 2 ya, buang air kecil dan kenaikan berat badan. Nah, jika bayi menangis, apa yang harus dilakukan? Ya, menyusui dan menyendawakan. Ya, disusui karena kalau menangis ya mungkin dia lapar. Kalau memang menangis ya kita susui, ya disusui. Kemudian disendawakan. Kemudian, mungkin juga kita bisa dengan memandikan dengan air hangat, ya, supaya bayi jadi rileks, badannya terasa nyaman. Kemudian mengganti popok, siapa tahu karena tadi popoknya basah ya atau popoknya penuh ya, itu bisa dengan mengganti popok. Pijat bayi, pijat I love you ya, nanti saya akan buatkan videonya ya, bagaimana cara pijat I love you. Kemudian menggendong atau mengayun-ayun ya, tadi bisa minta tolong ayahnya, bisa juga kita ya dengan begitu mendengarkan suara kipas angin atau mendengarkan suara ayahnya, itu bisa membantu menenangkan bayi yang menangis. Kemudian mendekap ya, dipeluk atau dikeloni, ditemani tidur, dipeluk. Ini juga adalah cara untuk menangani bayi yang menangis, dan ini juga bisa dengan kontak kulit, skin to skin kontak. Nah, jadi ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menenangkan bayi yang menangis. Nah, saya rasa penjelasan saya cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.